Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 IKMC 2023 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul dakwah sebagai media promosi kesehatan. Next. Nah, sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yakni yang pertama ada Ulil Wanda Irianti, yang kedua ada Deswita Salsabila, yang ketiga ada Cintami Pamela Artanti, yang keempat ada Lintang Dwi Indraswari, yang kelima ada Talita Izana Ardia, yang keenam ada Muhammad Yusuf Kamal, yang ketujuh ada Isna Safa Syakira, yang delapan ada Salsabila Rizkullah, dan yang terakhir ada Salsabila Nur Hidayah Pasha. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, yaitu kesehatan adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya sekedar tuntutan fisik, tapi juga merupakan bentuk ibadah. Ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga kebersihan, mengonsumsi makanan halal dan bergizi, serta berolahraga secara teratur. Adapun beberapa surah dan hadis yang relevan yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 57, dan jika arti dari ayat tersebut ditafsirkan dalam Mujam Al-Fas Al-Quran Al-Karim, Muhammad Ali An-Najjar menyebut alman itu merupakan sejenis madu yang beku dan turun dari langit seperti embun, sedangkan as-salwa adalah sejenis burung puyuh. Dan kedua makan tersebut itu mengandung semua unsur utama gizi dan menghasilkan kalori yang tinggi. Kemudian juga ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Jika ditafsirkan, surah ini menjelaskan mengenai makanan halal, yaitu makanan yang tidak haram, baik zat maupun cara memperolehnya. Sementara makanan baik artinya adalah makanan yang sehat, aman, bergizi, dan tidak berlebihan. Yang terakhir yaitu adalah hadis riwayat Muslim 223. Jika ditafsirkan dari Abu Malik Al-Haris bin Ashim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu setengah dari iman." Hadis riwayat Muslim ini menjelaskan mengenai sehat itu juga dengan cara, menjaga kebersihan. Nah, namun seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam menjaga kesehatan semakin kompleks. Generasi muda saat ini tuh mudah terpapar informasi kesehatan yang tidak akurat di dunia maya, sehingga peran dakwah menjadi sangat penting karena bisa menjadi filter dan membimbing mereka dalam memilih informasi yang benar dan mendorong gaya hidup sehat yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu adalah rumusan masalah. Yang pertama yaitu adalah bagaimana hubungan dakwah dengan media promosi kesehatan. Yang kedua, bagaimana pandangan Islam mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang ketiga, bagaimana tantangan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Yang keempat, bagaimana manfaat mensinergikan dakwah dengan media promosi kesehatan. Yang kelima, yaitu adalah bagaimana aplikasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Kemudian selanjutnya ada tujuan. Yang pertama adalah untuk mengetahui hubungan dakwah dengan membuat promosi kesehatan. Setelah itu nomor 2 untuk mengetahui pandangan Islam mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Ketiga, untuk mengetahui tantangan dakwah sebagai media promosi kesehatan. Keempat, untuk mengetahui manfaat mensinergikan dakwah dengan media promosi kesehatan. Terus kemudian yang terakhir, untuk mengetahui aplikasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dewan Pustaka. Yang pertama definisi dakwah. Dakwah sendiri dalam bahasa itu memiliki arti seruan, ajaan, atau panggilan. Yang kedua atau tujuan dakwah sendiri. Tujuan dakwah sendiri memiliki dimensi yang sangat luas, baik dalam aspek keagamaan, sosial, maupun moral. Beberapa tujuan utama dakwah dalam mengajak kepada tauhid, perbaikan akhlak dan moral, peningkatan kualitas ibadah, mewujudkan masyarakat Islami, serta menghindarkan dari pelaku maksiat. Selanjutnya ada macam-macam dakwah. Yang pertama metode dakwah bil hikmah. Metode dakwah merujuk pada berbagai cara yang diterapkan oleh seorang dai, komunikator untuk menyampaikan pesan kepada makdu, objek objek dakwah dengan tujuan tertentu. Lalu yang kedua, metode dakwah al-mau'izah al-hasanah.
Secara bahasa, mau'izah hasanah terdiri dari dua kata, yaitu mau'izah dan hasanah. Kata mau'izah berasal dari bahasa Arab, yaitu wa'aza ya'izu wazan, yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Yang ketiga, ada metode dakwah al-mujadalah bi al-yati hiya ahsan. Secara etimologis, kata mujadalah berasal dari kata jadalah yang berarti berdebat. Lalu selanjutnya ada metode bi'ahal adalah bentuk dakwah yang mengutamakan tindakan nyata untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti contoh perilaku dai. Lalu selanjutnya ada definisi media promosi kesehatan, berfungsi sebagai alat untuk mempermudah penyampaian dan penerimaan informasi kesehatan oleh masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, media ini mencakup berbagai sarana, termasuk media cetak, elektronik, dan luar ruang, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku positif terkait kesehatan. Penggunaan media ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, memperjelas pesan, dan memperlancar komunikasi sehingga informasi kesehatan lebih mudah dipahami dan terima oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yakni pembahasan. Yang pertama terkait dengan hubungan dakwah dengan media promosi kesehatan. Dakwah dengan media promosi kesehatan memiliki hubungan simbiotik. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia. Dalam konteks ini, dakwah dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mempromosikan kesehatan. Dengan menggabungkan nilai-nilai agama dan pengetahuan kesehatan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Informasi dan pembahasannya ketika dihubungkan dengan agama juga bisa lebih relevan. Nah, metode dakwah sangat mungkin diterapkan sebagai media promosi kesehatan karena seperti yang ada pada potongan surat Al-Mudatsir ayat 4 berkaitan dengan dakwah sebagai media promosi kesehatan apabila ditafsir. Lalu ketika Ibnu Abbas ditanya orang tentang maksud ayat ini, beliau menjawab bahwa firman Allah tersebut berarti menyucikan pakaian adalah membersihkannya dari najis dan kotoran. Pengertiannya lebih luas lagi, yakni membersihkan tempat tinggal dan lingkungan hidup dari segala bentuk kotoran, sampah, dan lain-lain. Nah, dakwah dapat menjadi media yang efektif itu karena dakwah memiliki beberapa fungsi sebagai pendidik atau muadib, sebagai pelurus informasi, musadid, sebagai pembaharu, mujadid, sebagai pemersatu, muwahhid, sebagai pembela, mujahid. Lalu pembahasan yang kedua yakni pandangan Islam mengenai dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah dalam Islam memiliki peran sentral dalam menyebarkan pesan kebaikan termasuk pesan mengenai kesehatan. Pandangan Islam sangat mendukung upaya-upaya promosi kesehatan karena menjaga kesehatan tubuh adalah bagian dari menjalankan ibadah dan mensyukuri nikmat Allah. Islam mengajarkan bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dan disyukuri. Next. Dengan menjaga kesehatan, seseorang dapat menjalankan ibadah dengan lebih baik dan produktif. Seperti yang tercantum dalam hadis berikut ini, yakni barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa sehat pula dan rezekinya dijamin, maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya. Hadis riwayat Tirmizi merupakan hadis Hasan Gharib dari kitab Jami'at Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa bernilaian kesehatan bagi kehidupan kita. Next. Selanjutnya adalah dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah sebagai media promosi kesehatan saat ini sangat menghadapi tantangan seperti kurangnya pengetahuan, resistensi masyarakat terhadap informasi medis, dan serta fokus yang lebih pada aspek spiritual. Stigma dan miskonsepsi terkait kesehatan seperti kesehatan mental dan juga vaksinasi itu menjadi salah satu hambatan. Nah, namun dengan kolaborasi antara masyarakat dan juga tenaga medis serta penyampaian pesan yang sejalan dengan ajaran agama, maka dakwah akan tetap efektif untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di masyarakat. Manfaat mensinergikan dakwah dengan media promosi kesehatan. A. Menyampaikan edukasi kesehatan dengan niat ibadah. B. Memperluas jangkauan dan efektivitas komunikasi kesehatan.
C. Mengendalikan dan mencegah stigma terkait kesehatan. Next. Aplikasi dakwah sebagai media promosi kesehatan. A. Konten keagamaan dalam pendidikan ayat-ayat hadis dan Al-Quran. Konten yang menghubungkan ajaran agama dengan kesehatan, termasuk hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pentingnya menjaga kesehatan. B. Kampanye kesehatan dengan sentimen keagamaan. Contohnya pola hidup sehat, yaitu komunikasi yang mengatur pola hidup sehat, tetapi sehat dengan sunnah, yang mendorong konsumen untuk menciptakan teori hidup sehat sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. C. Kerjasama dengan fasilitas medis kerjasama dengan klinik Islam untuk menyampaikan informasi kesehatan, pemeriksaan rutin, dan layanan lainnya sesuai syariat Islam. Aplikasi dapat bekerja sama dengan klinik atau rumah sakit yang didirikan atas dasar iman Islam. Kemudian selanjutnya yakni potensi efektivitas dakwah sebagai media promosi kesehatan. Dakwah sebagai upaya untuk menyampaikan pesan agama dapat dikatakan memiliki potensi yang besar untuk menjadi media promosi kesehatan yang efektif. Dan ini dikarenakan dakwah memiliki kekuatan dalam mempengaruhi perilaku individu, terutama dalam masyarakat yang religius. Dakwah seringkali diterima dengan baik oleh masyarakat, terutama jika pesan kesehatan disampaikan dengan cara yang relevan dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Promosi kesehatan melalui dakwah dapat memicu perubahan perilaku yang positif, seperti peningkatan frekuensi mencuci tangan, kemudian perbaikan pola makan, peningkatan kesadaran akan pentingnya imunisasi. Tapi keberhasilan dakwah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat ini sangat bergantung pada kualitas pesan, metode dakwah, dan keterlibatan masyarakat. Pendakwah yang memiliki kredibilitas, pengetahuan yang memadai, dan keterampilan komunikasi yang baik akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kesehatan. Penyampaian pesan kesehatan harus dilakukan secara jelas, kemudian mudah dipahami, dan relevan dengan konteks kehidupan masyarakat. Terdapat anggapan bahwa anggapan bahwa dakwah itu hanya fokus pada aspek spiritual dan mengabaikan aspek duniawi seperti kesehatan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya untuk mengintegrasikan pesan kesehatan ke dalam berbagai tema dakwah, kemudian keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan dakwah ini juga akan memperkuat dampak dari pesan kesehatan yang disampaikan. Next. Masuk pada bagian penutup, yaitu pada bagian kesimpulan dapat disimpulkan dari penjelasan rekan-rekan saya sebelumnya. Yang pertama yaitu dakwah merupakan suatu proses menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada individu atau kelompok dengan tujuan untuk mengajak mereka menuju jalan yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Lalu yang kedua ada 4 macam dari dakwah itu sendiri yang merujuk pada berbagai cara yang diterapkan oleh seorang dai atau komunikator untuk menyampaikan pesan kepada atau objek dakwah, yaitu meliputi metode dakwah bil hikmah, metode dakwah al-mau'izzah dan al-hasanah, metode dakwah al-mujadalah bil al-latihiyah ahsan, dan metode bi'ahal. Lalu yang ketiga ada dakwah dan promosi kesehatan itu dapat saling berkolerasi, karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, yakni dalam mempromosikan kesehatan, yakni dengan menggunakan atau menggabungkan nilai-nilai agama dan juga pengetahuan kesehatan. Next. Lalu kesimpulan yang keempat yaitu dakwah memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi media promosi kesehatan yang efektif. Karena pesan-pesan kesehatan yang disampaikan melalui dakwah itu akan lebih mudah diterima karena bersumber dari ajaran agama. Lalu yang kelima, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dakwah sebagai media promosi kesehatan. Ya, mulai dari kurangnya pengetahuan tentang isu kesehatan hingga resistensi masyarakat terhadap informasi medis yang disampaikan melalui konteks agama. Lalu yang keenam, dakwah dapat dijadikan media promosi kesehatan melalui 3 hal, yakni konten keagamaan dalam pendidikan ayat-ayat hadis dan Al-Quran, kampanye kesehatan dengan sentimen keagamaan, dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu dakwah sebagai upaya untuk menyampaikan pesan agama memiliki potensi yang besar untuk menjadi media promosi kesehatan yang efektif, karena dakwah memiliki kekuatan dalam mempengaruhi perilaku individu, terutama dalam masyarakat yang religius.
Next. Kemudian pada bagian terakhir yaitu saran, berdasarkan kesimpulan dari atas, beberapa poin di atas, saran yang dapat diberikan adalah pentingnya peningkatan kapasitas para dai atau komunikator dalam memahami isu-isu kesehatan sehingga mereka dapat menyampaikan pesan-pesan kesehatan secara akurat dan relevan dalam konteks dakwah. Selain itu, kerjasama antara institusi kesehatan dan lembaga keagamaan harus diperkuat untuk menciptakan program-program dakwah yang lebih efektif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Diharapkan juga bahwa inovasi dalam penggunaan teknologi dan media digital dapat dioptimalkan dalam menyebarkan dakwah yang mempromosikan kesehatan, sehingga pesan-pesan tersebut dapat menjangkau lebih banyak orang dan diterima dengan baik. Oke, mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kami berharap apa yang telah kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk semua orang. Bila ada salah kata maupun kekurangan dari materi yang kita sampaikan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.